Balawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad itu. Turunan Nabi Ismail saja bukan. Jadi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad. Iya, mustahil. Di sini saya akan memberi pertanyaan. Ada 5 pertanyaan untuk Dr. Sugeng. Anggaplah ini sebagai mengetes kompetensi Anda. Ya. Pertanyaan yang pertama yang perlu Anda jawab. Mudah-mudahan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah saudara Dr. Sugeng memiliki atau menyimpan kuku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Dr. Sugeng menyimpan air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, apakah Dr. Sugeng menyimpan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, apakah Dr. Sugeng memegang rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kelima, apakah Dr. Sugeng menyimpan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan saya 5. Kalau seandainya Dr. Sugeng tidak menyimpan sampel ini, bagaimana Dr. Sugeng bisa mengetes tes DNA bahwa Habaib itu bukan keturunan Nabi? Nah, di sini Dr. Sugeng harus punya kompetensi yang apa? Yang mantap. Nah, jawab itu. Dari apa dasarnya? Dr. Sugeng mengatakan bahwa Habaib ini bukan keturunan Nabi, sedangkan sampel ini tidak antum pegang atau antum simpan. Dari sampel dari mana yang antum ambil ini? Sampel dari mana ini? Nah, itu Dr. Sugeng harus lebih paham, harus lebih cerdas. Ya. Nah, itu jangan main-main nih. Kalau orang ramai kadang-kadang dia tak tahu, orang nyebut DNA, DNA. Nah, ini harus Dr. Sugeng tahu. Ada Dr. Sugeng megang ini atau enggak? Kalau tidak, Dr. Sugeng pembohong. Ya, dari mana sampel yang Anda ambil? Ya, itu harus kita sadari. Jadi kita kalau main-main tak usah main-main. Ya, kalau tidak memegangnya nanti bohong. Sampel siapa yang antum ambil? Kalau seandainya antum tidak memegang apa yang saya katakan ini, itu perlu Dr. Sugeng pahami apa yang saya sampaikan. Ya, kita sama-sama orang belajar. Orang sama-sama di university. Tak bisa dimain-main. Ya, itu harus paham ya Dr. Sugeng. Ini masyarakat kita ini tak tahu apa kata Dr. Sugeng saja, DNA, iya. Dia tak tahu dari sumber apa harus dikerja DNA, dia tak tahu. Ya, hanya ikut buta namanya, taklid buta. Tak boleh kita. Ya, kalau saya tahu jalannya, dari mana sumbernya? Nah, coba Dr. Sugeng terangkan satu persatu. Ya, nah, itu Dr. Sugeng harus paham tentang itu. Supaya masyarakat Indonesia ini tahu apa sih DNA itu, bagaimana tata cara mengambilnya. Nah, ya. Jadi kalau tidak ada Dr. Sugeng pegang sampel ini atau sumber dari Nabi Muhammad itu adalah dusta, bukan berartinya apa? Artinya berdusta mengambil sampel yang lain-lain diambil. Dinisbatkan dari Nabi, diteskan pula kepada Pak Lawi ini. Ini tak boleh itu namanya. Itu namanya memperbodoh publik namanya. Itu harus Dr. Sugeng paham ya. Ini saya sampaikan. Begitu juga saya sampaikan juga bagi para habaib ya. Kita juga harus sportif, tidak boleh seperti itu. Tangkap dia siapa yang tidak mengaku habaib, yang tidak mau meragukan habaib. Itu kerja orang cengeng namanya. Ya, saya minta kepada para habaib ya. Ya, itu orang cengeng namanya. Kalau dia pintar, kita harus lebih pintar lagi. Dia berilmiah, kita lebih berilmiah lagi. Masa kan dari keturunan Nabi, goblok, tak mungkin. Harus pintar. Allah tidak akan melebihkan
seseorang kata Allah, Nabi lebih diutamakan dari yang pada lain. Tidak diberikan ilmu pada yang lain, melainkan Nabi. Kalau betul antum itu keturunan Nabi, buktikan antum lebih hebat dari mereka. Kita harus cerdas, otak harus cerdas, harus cemerlang, harus terbilang. Ya, cemerlang, terbilang, gemilang. Itu saya harapkan. Jadi untuk 5 pertanyaan ini harus dokter jawab, Dr. Sugeng jawab. Dr. Sugeng harus mampu untuk menjawab. Ini yang 5 ini anggaplah ini sebagai uji kompetensi buat Dr. Sugeng. Ya, itu saya harapkan. Begitu juga para habaib, saya harapkan jangan hidup cengeng, jangan kita marah-marah. Ya, kalau kita tak perlu kita adu otot, tapi adu ilmu. Perlu adu argumen. Ya. Dia ilmiah, kita lebih ilmiah lagi. Gitu maksud saya. Ya, di sini saya harap betul antara ini mari kita selesaikan secara yang benar. Kita tidak berpihak kepada siapa-siapa. Kita berpihak kepada kebenaran, ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Dr. Sugeng mampu menjawab sejelas-jelasnya, ya. Supaya kalau mampu menjawab pertanyaan saya ini, berarti ujian kompetensi Dr. Sugeng lulus itu. Ya, tapi kalau tak mampu menjawab ini, berarti dia katakan tidak lulus, walaupun universiti mengatakan lulus. Ya, harus kita kalau berilmiah harus berilmiah betul. Nah, oleh sebab itu jawab 5 pertanyaan. Ya, dengan ada menjawab 5 pertanyaan ini, kalau mampu Dr. Sugeng menjawab pertanyaan ini, berarti Dr. Sugeng lulus ujian kompetensi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.